Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 13 Maret tahun 2026. IHSG hari ini turun tajam lagi ya. Turun 3%, sekarang berada di angka 7137 ya. IHSG lagi kenapa ya? Coba kita lihat. Sepertinya masih mau turun ya. Jadi kalian sabar aja lah ya. Yang floating minusnya udah ratusan juta ya, atau udah miliaran ya. Kalau kita pegangnya saham yang berfundamental, tentunya bagi dividen apalagi ya slow-slow aja lah ya. Apalagi duitnya kan nggak dipakai untuk sekarang-sekarang, jadi kita investasi untuk jangka panjang ya. Jadi iya, di keadaan kayak gini harap bersabar lah ya gitu. Bandingkan dengan yang main-main saham konglo ya, harusnya sih udah pada di cut semua ya. Kalau dibiarin mungkin modal kalian akan habis ya kalau main yang begituan ya. Nah, kalau yang mainnya dividen play ya sabar aja lah ya gitu. Nah, valuasi transaksi hari ini juga kecil banget ya, cuma 12 triliun ya. Asingnya net sale 221 miliar gitu. Jadi ya begitulah ya keadaan IHSG sekarang, sedang di mode madness ya. Ini kita lihat saham yang trending hari ini ya, Bumi, Kuas, PTRO turun. BMRI gila ya, turunnya 4%. BBCA meskipun udah diumumin bagi dividen ya, ternyata ya harganya juga masih koreksi ya. Dia bagi dividen ya 281 perak untuk finalnya ya gitu. Jadinya sebenarnya sih untuk ukuran BBCA ya dapat yield antara 4-5% itu jarang-jarang ya. Biasanya cuma 2%-an gitu dividen totalnya, tapi sekarang dia yieldnya bisa 4-5% lebih totalnya ya kalau di harga sekarang sih. Nanti kita cek lah ya. Ya, banyak analis yang mengatakan BBCA akan berada di 5.000 something ya, 5.000 sekian. Tapi gua nggak tahu itu bisa kejadian apa enggak. Tapi melihat situasi sekarang ya, kita harusnya bersiap-siap aja lah ya. Kalau dapat THR siapin dulu ya buat serok ya, jangan buru-buru nyerok ya. Tungguin aja lah pelan-pelan gitu. Takutnya bisa turun lebih dalam lagi nih gitu. Jadi di satu sisi harus sabar ya, di satu sisi kita harus siapin mental buat berani serok. Tentunya saham yang bagus ya, jangan saham-saham yang untuk spekulan ya gitu. Saham-saham yang berfundamental lah gitu. Nah, BV, BBRI, BUPA, BNBR, BBNI turun semua ya. Ini juga baginya gede nih, 8% yieldnya. Tapi ya begitulah, karena sentimen global ya nggak bisa ngangkat juga harganya. Adro, Energi, Bull, Dewa, Antam semuanya koreksi. Oils, BMRS, BRMS, INDS koreksi. True koreksi juga. ASPR nih anomali, saham apa nih, kita lihat dulu coba ya. Malah naik 24%. Transaksinya berapa hari ini? 67 M ya, lumayan gede. Biasanya berapa? Biasanya 7 M ya, ada yang borong lah biasa. Takutnya, tapi ini bukan saham yang bagi dividen ya. Jadi kalau menurut gua sih hindarin aja lah ya, apalagi di saat-saat yang seperti sekarang ini. ASPR ya barusan, terus apalagi main tadi ya. Oh, true koreksi cuan, koreksi APLN. Nah, ada ini strong nih, ada ya. Meskipun di porto gua cuman ya, menurut gua sih baru sedikit ya, karena gua menjaga harganya di bawah 7.000 ya. Jadi ya gak sempat nambah lagi, tapi sekarang harganya udah 10.000 something. Ya udahlah, biarin aja lah ya, floating profit juga. Terus Medco, Inet
koreksi APLN naik 10% ya. Ya udah segini aja yang lagi trending. Nah, hari ini gue pengen bahas dividen final BBCA ya. Kita bahas untuk transaksi hariannya udah nggak usah diragukan lagi ya, 745M sehari ya. Sehari lo ingat. Jadi kalau punya duit ratusan M mau berinvestasi di sini gampang lah. Kalau mau misal butuh buat beli Pampers gitu 1M ya 100M ya lu tinggal tarik juga cair ya. Gitu. Terus lihat profilnya, siapa tahu 1%-nya kita ada yang kenal. Tentunya Antoni Salim. Ini ada Tricipta Mandala Gumilang 1%, Catur Guwirata Sumapala 1% ya. Terus Dwi Muria Investama Andalan 54% ya. Pengendali ini benar BBCA nggak? Oh ya. Terus mana lagi masyarakat non-warakatnya aman lah ya 42%. Banyak sih yang pegang ya BBCA. Terus holdernya ada berapa orang? 681.000 orang. Tapi bagus ya, malah nambah ya. Apa jangan-jangan disebar nih biar nggak jadi kelihatan 1%. Nggak tahu deh. Pokoknya dari Desember dia naik terus, nambah 8.000, nambah 61.000. Mungkin karena turun terus gitu ya. Jadi biasanya kan harga BCA nih premium terus. Ini jadi kayak harga BBRI 2023 atau enggak? 2023 BBRI bisa nyentuh 6.800-an, 6.000 something lah pokoknya. 2023 apa 24 gitu. Sekarang tinggal separohnya harganya ya. Apakah BBCA akan mengikuti atau enggak? Ya kalau bisa lebih murah ya kita sih ya seneng-seneng aja lah ya. Asal kinerjanya tetap solid terus, cuma harganya emang lagi dihukum aja gitu ya sama para rankinger dari luar negeri ya gitu. Nah, PE rasio dia ada di 14 kali ya gitu. Terus PBP-nya cuma 3 kali sekarang, biasanya lebih ini. Harga buku dia di 2.283 ya. Terus net profitnya lu lihat aja sendiri, usahanya di mana nih net profit bisa dapat 50% gitu ya. Gross profit berapa? 87%. Gila sih ya, keren banget. Terus ya ekuitas dia ada di angka 281 triliun, sedangkan total liabilitas atau dana nasabah kemungkinan besarnya ada di angka 1.305 triliun ya. Gila. Jadi sebanyak ya bisa 5 kalian lah dari total equity dia. Revenue solid ya sebenarnya di BBCA, bagus banget sih menurut gua ya. Tapi ini non syariah ya, kalau nyari kalian menghindari yang non syariah tentunya ini nggak masuk di radar ya. Dari 2004 ya 112, sekarang di 118 triliun ya secara tahunan ya, berarti naik 6 triliunan. Secara kuartalan juga naik dari 26 ke 27 ya. Kurang apa lagi coba, meskipun dikala ekonomi kita lagi semrawut bisa dibilang ya, BBCA kinerjanya ya oke punya lah ya. Di dunia nyatanya juga BBCA sih masih yang terbaik lah ya dibanding bank Big Bank yang 3 lagi, BRI, BBNI, dan BMRI gitu ya. Kalau sering ke bank ya tentunya lu akan tahu sendirilah bagaimana pelayanan mereka ya. Terus kecuali ada teller yang baru-baru mungkin ya agak begitulah ya. Terus itu tellernya ya. Terus di net income-nya 2024 ya dia dapat 54T, dan sekarang 2025 kemarin ya dapat 57 triliun ya, naik ya meskipun sedikit tapi naik gitu. Secara kuartalan juga dari 13,7 ke 14,1 triliun ya, naik juga bagus lah ya. Nggak ada celahnya sih sebenarnya ya dibanding dengan ekonomi kita yang lagi begini ya, maksud gua gitu. Ini perusahaan tetap grow gitu ya, revenue, net profitnya, IPS-nya berapa tuh, dari 444 ke 466 ya.
kita masukin aja lah ya, 466 IPS dia. Ini BBCA ya, malah waktu. Nah terus payout rasionya 76% tadi ya. Oh, payout rasionya naik 72% ya. Terus ada info juga dia mau itu kan ya, bagi dividennya tiap kuartal gitu ya. Nah itu gua setuju banget sih, apalagi kalau diterapin ke beberapa perusahaan yang kita pegang, tentunya yang bagiin dividennya gede-gede gitu ya. Jadi harganya tuh nggak bakalan loncat gitu loh. Jadi soalnya kan baginya tiap kuartal ya, jadi setahun 4 kali gitu, interim 3 kali, finalnya sekali. Jadinya harganya akan di situ-situ aja. Nah kita sebagai, terutama kita ya retail yang modalnya nggak langsung bisa beli langsung MM-an, tentunya kita kan bisa cicil ya. Jadi harganya besar kemungkinan nggak kemana-mana gitu. Jadinya kita nyicilnya enak. Apakah kalian setuju dengan agenda itu ya? Kalau gue sih setuju ya. BBRI juga lah ya. Gua paling gede di BBRI ya, porto gua. Dan masih floating loss ya. Gua kan angkatan baru ya. Gua juga belum lama ya di dunia ini. Dunia bursa tentunya ya, baru beberapa tahun. Sebenarnya gua udah pernah udah floating profit lah waktu itu lah ya. Cuma ya kita kan namanya masih baru ya. Wah, ya udah kita biarin aja ya. Ternyata ya 2 tahun ini nyungsep ya, jadinya floating loss gitu. Mau gua averaging down, porsinya makin gede ya. Jadi kalau turun lagi lu bisa kena mental gitu. Nah kalau cara gua sih, gua biarin dulu tuh si BBRI. Nah gua akumulasi dulu saham-saham lain lah ya yang menurut gua oke. Nah sehingga nanti portonya gitu ya bisa lebih seimbang gitu. Misal di BBRI dulu gua masih bisa porsinya bisa 40%-an gitu ya. Nah semakin kesini turun jadi 30% karena gua akumulasi saham lain gitu. Terus ya bisa ya minimal kalau mau misal targetnya di 5 besar lah untuk core stock, berarti kan minimal jadinya 20% ya masing-masing ya. Kalau 5 megang 5 ya. Nah jadi gua gedein dulu di saham-saham yang lain ya porsinya, sehingga dari BBRI yang 40% ya bisa menciut dari 30, 25, pokoknya menjadi makin paling kecil lah nantinya. Nah setelah dia jadi yang paling kecil, barulah gua bridging down si BBRI tersebut gitu ya. Jadinya nanti porsinya akan kembali seimbang gitu ya. Jadinya gua meskipun nanti ada floating loss, gua nggak kena mental gitu ya. Jadinya rata, bisa ketutup sama saham lain yang mungkin ada floating profit, atau kalau semua floating loss ya nggak apa-apa juga sih gitu. Nah jadi gitu ya, jadi kemana-mana. Interim dia udah bagi interim ya si BBCA ini 55 ya bulan Desember kemarin. Totalnya sih di harga sekarang tuh udah 5% ya, 4,8%. Ini kapan lagi BBCA ya? Tapi kita tunggu aja lah. Siapa tahu turun lagi ya. Boleh aja gitu ya. Harga wajarnya ini. Harga wajar 3.300. Ya ini untuk dividen pay lah ya. Jadi kalau dapat di 3.300 sih bisa 10% punya, tapi kayaknya susah juga ya BBCA kalau ke harga segitu, kayaknya juga susah dan agak-agak nggak mungkin ya. Tapi kalau bisa ke harga ke situ ya kalian harus buru-buru beli sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau kinerjanya tetap oke ya gitu. Kalau turun ke sini dengan kinerja yang semrawut, misal ada serangan dari eksternal ya jangan lah ya gitu, kita evaluasi lagi. Kalau kinerjanya kayak sekarang aja di harga 5.000 pun kalau menurut gue itu sangat mantap lah ya untuk sekelas BBCA gitu. Nah di harga sekarang ya dividen finalnya 4% lagi, jadi masih sangat gede ya untuk ukuran BBCA.
Apakah kalian tertarik atau kalian nunggu turun? Walaupun kita nggak tahu bisa turun apa enggak, atau malah bisa naik lagi ya. Tapi kalau perangnya masih lama sih, kalau menurut gua ya masih bisa goyang-goyang aja lah ya. Kita bisa nawar lebih murah lagi gitu. Nah gitu. Terus apa lagi nih? 4% ya. Kita lihat ada di posisi berapa ya si BBCA ini. BBCA ya masih di tengah-tengah lah ya, nomor 70-an, 69 berarti dibanding saham-saham yang lain. Oke. Nah kayaknya segitu dulu ya. Oh, untuk jadwalnya ya, untuk jadwalnya dia belum rilis, paling bentar lagi lah dia kasih info untuk Kumdet, XDET kayak gitu. Kita lihat aja di Corp Action biasanya. Nah biasanya Kumdet 20 Maret atau 21 Maret, XDET-nya gitu. Bayarnya nanti bulan depan April ya, tentunya paling nggak jauh beda tuh. Ini 22 juga, 22 Maret. Ini 28 Maret sih pernah. Paling ya semingguan lagi lah ya. Mungkin XDET-nya sebelum lebaran atau sehabis lebaran gitu XDET. Nah kalian tunggu aja info update tentang tanggal Kumdet dan XDET-nya ya, kalau kalian berminat gitu. Siapa tahu masih bisa turun. Kita lihat chartnya. Ya chartnya sih masih begini, masih mau turun gitu, tapi kita nggak tahu kejadiannya ke depan kayak gimana gitu ya. Jadi itulah, wait and see aja lah kalau lu tertarik BBCA. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Oke, dan ya tetap sabarlah buat kalian yang masih floating loss gitu. Buat gue juga tetap sabar. Oke, thank you.